apa kabar? Wah, kakak yakin adik-adik di rumah kabarnya semuanya luar biasa baik. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, gimana? Udah semangat? Oke, kalau semuanya udah pada semangat, kita akan segera memulai firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Dilipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang kakak akan review lagi cerita kakak minggu lalu di mana Yusuf akhirnya taat pada perintah Tuhan. Di mana Tuhan Yesus memakai Bapak Yusuf ini untuk memberitakan kabar pertobatan dan kabar bahwa bangsa Niniwe akan ditunggang balikan dalam 40 hari. Tapi akhirnya adik-adik gimana kemarin? Akhirnya bangsa Niniwe tidak jadi ditunggang balikan. Karena apa? Karena bangsa Niniwe akhirnya sadar dan bertobat. Nah, cerita kakak yang hari ini itu melanjutkan cerita kakak yang minggu lalu. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitabnya dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mohon maaf karena kakak menggunakan handphone sebagai Alkitab. Karena kakak kebetulan lagi ada di luar kota, jadi kakak gak sempat untuk bawa Alkitab. Oke, dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Yunus
belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa pula dalam satu malam. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak?" Oke, baik, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Tadi gimana ceritanya? Tuhan Yesus gak jadi menunggang balikan Niniwe karena apa? Karena akhirnya orang-orang yang ada di kota Niniwe bertobat adik-adik. Nah, tapi kenapa ya Yunus ngambek sama Tuhan? Padahal kan Niniwe gak jadi ditunggang balikan. Kita flashback lagi nih, yang pertama, di mana Yunus pertama kali diperintahkan Tuhan untuk datang ke kota Niniwe. Waktu pertama kali Yunus diperintahkan Tuhan untuk datang ke kota Niniwe, dia malah kabur ke kota apa? Masih ingat? Kota Tarsis. Nah, itu ternyata karena Yunus tahu bahwa Tuhan akan mengampuni Niniwe walaupun Niniwe telah berbuat banyak dosa. Karena Yunus tahu kalau Tuhan ini maha mengasihi dan maha mengampuni. Nah, jadi Yunus tahu walaupun dia sudah memberitakan bahwa dalam 40 hari Tuhan Yesus akan menunggang balikan, Tuhan Yesus pasti akan tetap mengampuni kota Niniwe. Karena tadi kenapa? Karena orang-orang di kota Niniwe akhirnya sadar dan bertobat adik-adik. Nah, coba kita simak video berikut ini ya. Harusnya terjadi sesuatu, tapi tidak terjadi apa-apa. Apa Yehuwa benar-benar mengampuni kota ini? Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yehuwa berubah pikiran? Apa kata orang-orang nanti tentang aku? Apa gunanya seorang nabi kalau kata-katanya tidak terjadi? Ini yang aku khawatirkan saat aku masih di negeriku. Makanya waktu itu aku lari ke Tarsis, karena aku tahu Engkau Allah yang iba hati dan berbelas kasihan, tidak cepat marah dan berlimpah dengan kasih setia. Engkau tidak suka mendatangkan bencana. Oh Yehuwa, ambil saja nyawaku. Lebih baik aku mati daripada hidup. Apa pantas kamu marah seperti itu? Aku harus pergi dari sini.
Kami tahu engkau nabi dari Allah yang benar. Kami percaya kata-katamu. Tinggallah di rumah kami. Tidak. Kami akan sediakan kebutuhan. Saya tidak akan tinggal di sini. Belum juga. Cepat sekali tumbuhnya. Yehuwa masih peduli padaku. Oh Yehuwa, ambil saja nyawaku. Biarkan aku mati. Lebih baik aku mati daripada hidup. Apa pantas kamu marah karena tanaman labu air itu? Aku pantas marah. Marah sekali sampai mau mati rasanya. Kamu kasihan kepada tanaman labu air itu, padahal bukan kamu yang merawat dan menumbuhkannya. Itu tumbuh dalam satu malam dan mati di hari yang sama. Bukankah aku seharusnya juga merasa kasihan pada Niniwe? Di situ ada lebih dari 120.000 orang yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan mereka punya banyak binatang. Tuan Yunus ya? Betul.
Mama bilang Tuhan selamatkan kami. Bukan, Yehua selamatkan kalian. Saya hanya pembawa pesan. Terima kasih. Oke, tadi gimana adik-adik? Apa sih yang mau Tuhan Yesus sampaikan dari cerita ini? Tuhan Yesus mau bilang ke kita kalau Tuhan Yesus itu adalah orang yang maha pengasih dan maha pengampun, maha memaafkan. Maka dari itu kita sebagai anak-anaknya juga harus melakukan hal yang sama adik-adik. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi satu sama lain. Kita juga saling memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Dan kita juga harus bisa mengampuni mungkin orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, dan Yunus pun begitu adik-adik. Yunus insyaf, sama seperti tadi judul bacaan Alkitab kita pada hari ini apa? Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Nah, apa sih itu insyaf? Insyaf itu adalah ketika kita sadar akan kesalahan kita dan kita mau bertobat. Nah, kita harus melakukan hal yang sama ya adik-adik. Kalau Tuhan aja bisa mengampuni bangsa-bangsa yang mungkin udah berbuat jahat, berbuat hal yang tidak baik, dan ketika mereka bertobat Tuhan mengampuni mereka, kita juga sebagai anak-anaknya harus melakukan yang sama. Kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Oke adik-adik, itu aja cerita kakak pada hari ini. Nah, sekarang sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk kembali lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami pada hari ini. Berkatilah kami, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa saling mengasihi orang lain dan saling mengampuni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan beraktivitas kembali pada hari ini. Jagalah kami, lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.